Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih adik-adik? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ada beberapa hal nih yang perlu kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah itu tadi adik-adik yang perlu kita persiapkan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah singkat kami ini. Tuhan, tolong Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu buah pujian dengan judul, apa kata Sia? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Musik. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik di rumah masih semangat? Masih dong Kak. Biar adik-adik semakin semangat, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Hani? Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Musik. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia.
cinta Dia. Jongkok, jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat, Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Baik adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita pisah kelas. Tapi adik-adik, sebelum itu kita akan mengangkat pujian lagi dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin mengikuti pada sekolah minggu dan ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau berkati agar apa yang kami dengar dari firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, minggu ini kakak bercerita tentang Yesus pada umur 12 tahun berada di dalam bait Allah. Nah, cerita ini bisa kalian baca di Alkitab, di Perjanjian Baru, di Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-40 sampai yang ke-52. Kalian bisa baca cerita ini di Alkitab pada Perjanjian Baru di Injil Lukas, pasal kedua, ayat 40 sampai yang ke-52. Oke adik-adik, kakak mau tanya dulu deh, masih ingat gak siapa nama ayah dan ibu Yesus? Ayo, masih pada ingat gak? Nah, ayah Yesus itu bernama Yusuf dan ibu Yesus bernama Maria. Nah, ayah dan ibu Yesus ini kan kalau tiap hari Paskah itu selalu pergi ke kota Yerusalem, kota besar adik-adik. Nah, pada saat umur Yesus 12 tahun nih, ibu dan ayah Yesus mengajak Yesus pergi ke kota Yerusalem.
Jadi Yusuf dan Maria mengajak Yesus pergi ke kota Yerusalem. Nah, setelah merayakan hari raya Paskah di kota Yerusalem, setelah berhari-hari tinggal di sana, ayah dan ibu Yesus pun pergi meninggalkan kota Yerusalem untuk kembali ke kota asalnya nih. Nah, saat mereka jalan terus, di perjalanan mereka ingat, loh, Yesus mana ya? Nah, ternyata Yesus nggak ada tuh di dalam rombongan perjalanannya. Nah, terus Yesus di mana? Pada akhirnya nih, ayah dan ibu Yesus pun kembali ke Yerusalem adik-adik. Mereka kembali ke Yerusalem dan mereka mencari Yesus di mana-mana. Sampai akhirnya ayah dan ibu Yesus pun pergi ke bait Allah. Dan tahu nggak adik-adik? Mereka menemukan Yesus di sana loh. Ayah dan ibu Yesus pun tercengang nih waktu melihat Yesus di bait Allah tersebut. Dia melihat Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama dan mereka sedang bercakap-cakap tentang Allah. Jadi alim ulamanya itu mengajukan pertanyaan ke Yesus dan Yesus pun menjawab pertanyaan mereka adik-adik. Nah, para alim ulama ini pun mereka menganggap Yesus itu sebagai orang cerdas dan bijaksana karena Yesus bisa menjawab pertanyaan mereka dan Yesus tahu banyak tentang Allah dan firman Allah adik-adik. Kemudian ayah dan ibu Yesus pun mendatangi Yesus nih. Lalu ibunya Yesus berkata, "Anakku, kenapa kamu berbuat demikian? Kami sudah lelah mencarimu kemana-mana," kata ibu Yesus. Jawab Yesus kepada ayah dan ibunya, "Kenapa ayah dan ibu mencari saya? Bukankah tidakkah ayah dan ibu tahu kalau aku harus berada di rumah Allah Bapa?" Nah, itu jawab Yesus kepada ayah dan ibunya adik-adik. Nah, pada waktu itu ayah dan ibu Yesus masih tidak mengerti nih jawaban Tuhan Yesus. Karena kan Tuhan Yesus itu masih punya pekerjaan yang harus dilakukan untuk Allah adik-adik. Dan pada saat itu juga ayah dan ibu Yesus mengajak Yesus untuk pulang kembali ke kota asalnya dan Yesus pun menuruti kedua orang tuanya dan mereka pun kembali ke kota asalnya yaitu ke Nazaret. Baik adik-adik, di sini kita tahu nih kalau Tuhan Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ia sepenuhnya manusia, ia bertumbuh seperti layaknya kita dari kecil, masa-masa anak-anak nanti dan sampai ke dewasanya. Dan Yesus adalah sepenuhnya Allah karena ia sama sekali tidak berbuat dosa selama hidupnya. Ia mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Dari cerita ini kita juga tahu kalau Yesus itu menaati Allah dan juga kedua orang tuanya sebagai seorang anak. Oke, sampai situ dulu ya cerita kakak pada minggu ini. Kita kembali lagi nanti di minggu depan. Shalom. Nah adik-adik, itu tadi cerita firman yang kita dengarkan. Rame gak adik-adik? Rame dong kak. Pasti rame cerita firman Tuhan kita. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik siapkan amplop yang sudah bertuliskan hari dan tanggalnya serta namanya ya. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini bisa berguna bagi pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita akan mengangkat satu pujian dengan judul Persembahan Tuhan punya musik. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan. Hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan. Hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan. Hanya Tuhan yang punya. Adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bisa bangkit berdiri, posisinya siap dan tegak. Siap. Sudah? Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita adik-adik, mari kita mengangkat satu buah pujian dengan judul Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Musik. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu tadi dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.